melihat perubahan sebagai peluang lalu berbohong. Nah, sama tadi yang seperti yang saya sampaikan sebelum tadi ya. Jadi tidak tidak mesti kita itu harus kalau bisnis tadi kita harus mikirnya organik saja kan. Jadi ada bisnis anorganik. Jadi kalau kita contoh tuh ASC misalkan selama ini jualannya cuman undercarriage-nya ke unit-unit Komatsu produk. Nah, tapi kalau misalkan sekarang kondisinya harus berjualan Komatsu produk saja, tetapi pasarnya atau marketnya lagi susah ya kan, karena kondisi bisnisnya lagi turun. Kalau secara populasi bukan hanya Komatsu aja yang ada kan, tetapi ada produk lain. Nah, kemudian CSC berpikir out of the box ya kan, ada P2U yang bisa diarahkan untuk melakukan pengecekan atau inspection undercarriage ke produk lain, contoh ke Hitachi contoh gitu kan, Hitachi. Nah, nanti kan bisa bisa diambil undercarriage-nya ya kan. Apakah undercarriage-nya yang di Hitachi ini cocok nih, bisa kalau dipakai dengan yang kita agenin ya. Karena sekarang kan kalau kita kan bukan hanya UT ya, tapi ada UTR, ada BP atau dual make ya kan. Nah, kalau kita ngomong BP itu kan jadi kita ngomong sekarang kayak palu gada Pak ya. Apa lu mau gua ada ya kan. Jadi kalau kita bisa menjual sesuatu yang di luar yang kita agenin ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kemudian terbuka untuk keluar dari comfort zone, diimbangi dengan skill, kompetensi dan pengetahuan baru, new skill. Nah, tadi seperti saya cerita tadi, kenapa saya ngambil ke Pak Habibie tadi kan sama Pak. Jadi kita itu nggak bisa selamanya merasa nyaman di satu tempat. Ya kan? Pak Habibie itu juga sama kan. Sebenarnya kalau ngomong nyaman di Indonesia itu nyaman ya kan. Tapi beliaunya merasa harus punya tantangan baru nih, harus belajar mencari kompetensi baru ya kan di luar ya kan. Nah, di kita pun sama ya kan. Kita kalau memang mau mencapai hasil yang maksimal ya kan, kita tidak bisa stagnan ya kan, atau berada di situ aja. Belajar kita juga tidak hanya di sini-sini aja. Jadi kita mencoba belajar di luar dari yang sudah ada di UT kan. Banyak sekarang kan kita kalau mau belajar, contoh paling gampang lah, kita sekarang kalau mau belajar murah meriah semua, siapa sih sekarang yang nggak pegang gadget ya kan Pak? Anak saya aja udah pegang gadget tuh yang SD ya kan. Nah, dia udah bisa belajar ngebuka atau search dari situ ngelihat cara motong lah, misalkan mengupas buah yang aman seperti apa. Nah, di situ udah bisa. Nah, sama dengan kita yang di lingkungan kerjaan. Jadi tidak tidak terpaku dengan saya harus belajar apa yang ada di UT. Tapi kita coba membuka diri kita itu untuk belajar di luar apa yang sudah ada. Jadi bisa kita belajarnya bisa melihat ya kan, atau mengamatin di luar Pak ya. Jadi contoh saat kita ke customer, ternyata di sana ada cara lebih mudah nih untuk untuk ngebongkar engine ya kan, atau menurunkan engine dari engine Scania misalnya kayak gitu. Selama ini kita nggak pernah tuh diajarin kayak gitu. Nah, ini coba kita kan belajar kan, tanpa kita sadari kita mengamatin, kita belajar. Nah, ini kita bisa buat suatu inovasi atau dan sebagainya, kita tuangkan dalam inovasi sehingga kita bisa mengimplementasikan dan bisa memberikan ke orang lain ya kan, mentransfer atas ilmu yang kita dapat tadi.